Informasi terpopuler yang pertama. Informasi yang pertama, di mana rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk memblokir X yang membolehkan konten pornografi di platform tersebut dan Elo menempatkan diri sebagai pengganti platform X menuai kontra sejumlah pihak karena kebijakan tersebut dinilai tidak etis dan juga melanggar hukum. Pengamat keamanan cyber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya menyampaikan analisis perihal kemunculan media sosial Elo yang viral beberapa waktu belakangan ini. Tindakan tidak etis dan tidak terpuji yang dilakukan oleh Elo ialah dengan menampilkan logo Garuda Pancasila dan menampilkan tulisan Under Construction by Kominfo. Hal tersebut memberikan kesan seakan Elo adalah aplikasi yang didukung atau dibangun oleh Kementerian Kominfo. Tak hanya itu, menurutnya salah satu admin Elo yakni Iron Dome memiliki rekam jejak manipulasi berita dari portal berita CNBC Indonesia dan dengan sengaja mengubah judul berita menjadi berita palsu bahwa Elo direkomendasikan oleh Kementerian Kominfo. Judul tulisan asli yang semula berjudul warga RI diminta ganti medsos Kominfo mau blokir X dimanipulasi menjadi warga RI diminta ganti medsos ke elo.id Kominfo mau blokir X. Menurut Alphonse, ada platform chat karya anak bangsa seperti Palapa yang pantas menjadi kebanggaan anak bangsa yang menyediakan platform berbagi pesan saingan WhatsApp, Telegram, atau Signals. Dan kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan perang habis-habisan dengan Hezbollah akan segera diambil. Para jenderal Israel pada Selasa malam lalu telah mengumumkan penandatanganan rencana serangan ke Lebanon. Peringatan tersebut muncul beberapa jam setelah Hezbollah mempublikasikan rekaman drone berdurasi 9 menit yang dikumpulkan dari pengawasan penerbangannya terhadap lokasi-lokasi di Israel, termasuk pelabuhan dan bandara di kota utama Haifa di utara. Hezbollah telah mengirimkan drone pengintai dan penyerang ke Israel dalam 8 bulan terakhir saat mereka saling baku tembak dengan militer Israel bersama dengan perang di Gaza. Penayangan rekaman tersebut secara luas ditafsirkan sebagai ancaman terselubung terhadap Haifa dan terjadi ketika pertukaran lintas batas terus berlanjut antara kedua belah pihak. Pekan lalu, Israel bagian utara dilanda serangan terberat Hezbollah setelah pembunuhan Israel terhadap seorang komandan senior Hezbollah. Militer Israel kemudian mengatakan rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan juga divalidasi dan keputusan telah diambil untuk melanjutkan peningkatan kesiapan pasukan di lapangan. Dan kita ke informasi terpopuler lainnya, di mana Warren Buffett telah meraup saham Occidental Petroleum selama 9 sesi perdagangan terakhir. Kepemilikan saham minyak dan juga gas Buffett di perusahaan tersebut melonjak menjadi hampir 29%. Dikutip dari CNBC International, konglomerat yang berbasis di Omaha, Nebraska ini membeli saham Occidental setiap hari perdagangan dari 5 Juni hingga Senin 17 Juni lalu dengan total penambahan 7,3 juta saham dengan harga pembelian di sekitar angka $60 Amerika Serikat. Berkshire juga memiliki saham Preferred Occidental senilai $10 miliar Amerika Serikat dan memiliki waran untuk membeli 83,9 juta saham biasa lainnya seharga $5 miliar Amerika Serikat atau masing-masing $59,62 Amerika Serikat. Waran tersebut diperoleh sebagai bagian dari kesepakatan perusahaan pada tahun 2019 untuk membantu keuangan Occidental. Pada dasarnya, bulan Agustus 2022 lalu, Berkshire memenangkan persetujuan peraturan Amerika Serikat untuk membeli hingga 50% saham Occidental, tetapi Buffett mengatakan dirinya tidak memiliki rencana untuk mengakuisisi perusahaan yang berbasis di Houston tersebut. Ya, di informasi terpopuler yang terakhir, kabar dari haji di mana panas ekstrim kini kembali memakan korban. Kali ini menyasar jamaah ibadah haji di mana setidaknya 557 jamaah telah meninggal dunia di tahun ini. Hal ini menggarisbawahi betapa melelahkannya ibadah haji yang kembali terjadi dalam suhu yang sangat panas tahun ini. Setidaknya 323 dari mereka yang meninggal adalah warga Mesir. Sebagian besar dari mereka menderita penyakit yang berhubungan dengan panas. Selain itu, setidaknya 60 warga Yordania tewas.
Menurut sebuah penelitian di Saudi yang diterbitkan bulan lalu, suhu di daerah tempat ibadah dilakukan meningkat 0,4 derajat Celcius setiap dekade. Pusat Meteorologi Nasional Saudi mencatat suhu mencapai 51,8 derajat Celcius di Masjidil Haram di Mekah pada Senin lalu.